الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita perbaharui, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan hari ini, siang ini, kita dapat memenuhi panggilan undangan Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yaitu apabila telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah berzikir kepada Allah. Maka kita pun menyambut panggilan undangan ini. Kita tinggalkan aktivitas, kesibukan kita, semata-mata kita ingin mendapatkan karunia dari Allah. Karena sesungguhnya apa yang akan Allah berikan kepada kita, nilainya lebih baik, nilainya lebih mahal, lebih mulia dari apapun yang dikumpulkan oleh orang-orang penghubung. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di tempat ini guna dan manfaatnya terus kita rasakan hingga ke yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah. Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya, ya, tanggal 17 Agustus 1445. Yang lalu mengingatkan betapa bangsa ini mendapatkan karunia yang besar dari Allah, yaitu kemerdekaan. Namun juga hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram, di tahun masih baru, ya, tahun 1445 Hijriah. Ya, maka sebentar lagi kita akan pindah ke bulan Safar. Dan ini mengingatkan kita juga bahwa 1445 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang besar, yang sangat monumental, yaitu hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah hubungan antara hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemerdekaan Republik Indonesia kita ini? Bahwa para jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa peristiwa hijrah dalam Islam ini merupakan sebuah awal, ya, titik tolak kebangkitan perjuangan Rasulullah dan kaum mukminin yang kemudian berbuah mendapatkan futuh Mekah, kembali menguasai, merebut kota Mekah. Maka itu semua bertolak dari sebuah amalan yang bernama hijrah. Dan dalam nuansa hijrah ini ada pesan yang amat sangat erat, yang sangat lekat sekali dengan nilai hijrah. Apa itu para jemaah? Yaitu semangat pengorbanan,
semangat berkorban, memberikan pengorbanan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara hijrah adalah bicara arti sebuah pengorbanan. Tidak akan pernah ada yang bisa melakukan hijrah tanpa sebuah pengorbanan. Dahulu perjuangan para pahlawan kita pun memerdekakan Republik Indonesia ini pun tidak kosong dari yang namanya pengorbanan. Dan ada kaitannya dengan ibadah haji para jemaah. Apa itu? Bahwa ibadah haji adalah ibadah syiar yang terbesar di dalam ajaran Islam ini. Dia merupakan rukun Islam yang kelima, puncak dari rukun Islam, dan itu adanya pada bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Lalu kemudian setelah bulan ke-12 pindah ke bulan yang pertama, kita diingatkan dengan sebuah peristiwa hijrah. Hubungannya adalah bahwa dari haji, syiar haji ini kita diajarkan, dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan persembahan, pengorbanan yang secara totalitas. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk kesempurnaan Islam kita. Ibadah haji merupakan ibadah yang pengorbanannya paling besar, dari segi biaya, dari segi jarak, dari segi waktu, kesulitan, itu semuanya seakan-akan Allah mempersiapkan kita umat Islam ini untuk berkorban melalui syariat ibadah haji yang pergi ke tanah suci dan di tanah air dengan syariat kurban. Maka kemudian semangat berkorban itu kemudian kita bawa pada semangat hijrah, karena tidak ada yang bisa melakukan perbuatan hijrah tanpa sebuah pengorbanan. Bahkan hijrah itu menuntut pengorbanan yang lebih besar daripada haji. Ya, kalau orang yang haji meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, begitu juga dengan hijrah, bahkan lebih berat daripada haji. Kenapa? Karena orang yang hijrah, Rasulullah dan kaum mukminin dahulu meninggalkan kota Mekah, tidak pernah berpikir untuk bisa balik kembali ke kota Mekah, meninggalkan secara totalitas. Kemana? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara haji, hijrah, dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini mengingatkan kita tentang arti sebuah pengorbanan. Yang berikutnya para jemaah sekalian, bahwa dahulu syariat haji ini diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istri dan anaknya di sebuah tanah lapang, kosong, kering, kerontang, tidak ada tanaman, tidak ada berpenghuni. Itulah kota Mekah dahulunya. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, lalu kemudian dia memiliki cita-cita yang tertuang dalam doa yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Kata Nabi Ibrahim, idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Yakni maksudnya negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang merdeka. Maka diawali dengan sebuah pengorbanan. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut, hingga kemudian menjadilah Mekah itu menjadi kota yang subur, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di kota Mekah di sebuah zaman yang disebut dengan jahiliyah, di mana segala macam kerusakan, kemaksiatan ada di sana. Jahiliyah, kota Ka'bah yang suci itu dikelilingi oleh patung-patung berhala-berhala orang-orang musyrikin. Maka ada tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan Ka'bah, mengembalikan kota Mekah seperti dahulu Nabi Ibrahim meninggalkannya. Maka untuk meraih cita-cita besar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut untuk hijrah terlebih dahulu ke kota Madinah, memberikan pengorbanan, meninggalkan apa yang dia punya, hingga kemudian 8 tahun kemudian kota Mekah pun berhasil dimerdekakan. Begitu juga dengan semangat para pahlawan kita memerdekakan negeri ini pun dengan semangat pengorbanan. Dan bagi kita generasi yang ditinggalkan saat ini, tidak akan pernah kita bisa mewarisi negeri ini, menjadikan Indonesia menjadi lebih subur, laju, tetap melaju untuk Indonesia yang maju tanpa ada semangat pengorbanan. Mudah-mudahan mari sama-sama kita memasuki atau memperingati
kemerdekaan Republik Indonesia kita ini dengan semangat hijrah, dengan semangat berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat para undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan haji mengingatkan kita akan arti sebuah persaudaraan, arti sebuah ukhuwah, persaudaraan yang kemudian menimbulkan saling tolong menolong, kesetaraan, keadilan dan seterusnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa hijrah ke kota Madinah tanpa ada peran serta persaudaraan yang diberikan oleh orang-orang penduduk Madinah yang kita kenal dengan istilah kaum Ansar. Dengan pembelaan mereka lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin datang ke kota Madinah disambut oleh orang-orang Ansar. Bahkan digambarkan persaudaraan mereka itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, ayat 10. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ayah. Bahwa orang-orang yang telah menempati kota Madinah sebelumnya, boleh jadi di antara mereka belum pernah ketemu dengan nabinya, belum berjumpa dengan saudara mereka yang berasal dari kota Mekah ini, tapi persaudaraan itu telah mengikat dengan iman. Mereka mencintai, mereka menyukai, mereka tidak melihat orang-orang yang hijrah ke kota Madinah ini sebagai beban buat mereka. Mereka bergembira, mereka berharap datang, bahkan mereka berbagi, bahkan mereka mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri butuh. Banyak sekali kisah-kisah heroik ya, bagaimana persaudaraan yang ditunjukkan oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansar kepada orang-orang Mekah. Maka itu semua menjadi ruh, menjadi faktor unsur yang mensukseskan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga dengan semangat kita saat ini, bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa melaju terus menjadi maju tanpa ada semangat persaudaraan di antara anak-anak bangsanya. Wabil khusus sama kaum muslimin harus bersatu untuk menunjukkan persaudaraan. Karena dahulu para pahlawan kita pun memerdekakan negeri ini pun dengan semangat persaudaraan, semangat persatuan. Mudah-mudahan kita generasi yang melanjutkan ini bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Tentu dengan semangat berkorban dan juga dengan semangat persaudaraan. Sesuatu yang berat insya Allah akan menjadi ringan, sesuatu yang sulit insya Allah akan menjadi mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, para pemimpin-pemimpin kita, untuk supaya Allah menurunkan, menganugerahkan keberkahan, kebaikannya untuk negeri kita ini. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.